Insya Allah pada pagi ini kita akan membahas satu tema secara khusus ya, karena ini ada hubungannya dengan pelajaran yang kita teladani dari seorang Nabi Ibrahim ya, dari Nabi Ibrahim. Karena sekarang masih bulan haji, dan di bulan haji ini kan sosok yang tidak pernah habis. Suri tauladan yang ada pada diri beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneladani beliau. Jadi secara khusus Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau memberikan contoh dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti salat dalam safar itu 2 rakaat, artinya qasar. Abdullah bin Umar, sebagaimana disebut oleh para ulama, di antara sahabat yang paling sempurna mengamalkan sunnah Nabi itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi apa yang beliau lakukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Nah, ketika beliau radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang salat safar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan diqasar, tidak disempurnakan jumlah rakaatnya, tapi qasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kecuali nanti kalau kita mengikuti imam muqim, kan begitu. Nah, kemudian apa ayat yang dibaca oleh beliau setelah itu? Beliau membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati ternyata kalimat yang hampir sama dengan kalimat ini itu Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita harus meneladani Nabi Ibrahim sebagaimana kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam Al-Qur'an. Secara khusus. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah menjelaskan ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sama enggak kalimatnya? Hampir sama enggak? Kan ayat tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sekarang kalimatnya redaksinya aja yang berbeda sebenarnya, tetapi maknanya sama. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kan sama kan kalimatnya? Sama untuk kalimatnya. Redaksinya agak sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Apa maknanya itu? Maknanya Allah perintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Itu maksudnya. Di ayat 6 dalam surah yang sama, Al-Mumtahanah, ini Allah sebut laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh-sungguh telah terdapat pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu suri tauladan yang baik yang harus kalian ikuti. Ayil ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya bang, Nabi Ibrahim harus diteladani. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk sosok seorang nabi, maka Nabi Ibrahim adalah nabi kedua yang wajib kita teladani berdasarkan Al-Quran. Apa yang harus teladani Nabi Ibrahim ini? Segala yang baik tentu. Mulai dari dalam masalah akidah, tauhid. Inilah salah satu keunggulan dari Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Di antara nabi yang paling keras perjuangan yang menegakkan tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayol ikhwan fi din, rahimani rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Ya ibadah yang disyariatkan seperti salat misalnya, puasa, zakat, haji, itu asalnya dari Nabi Ibrahim semua. Maka semua agama setelah Nabi Ibrahim, semua rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim, itu syariatnya sama dengan syariat Nabi Ibrahim. Khusus yang pokok-pokok kita sebutkan tadi itu seperti salat, puasa, zakat, haji. Maka Yahudi Nasrani itu mereka ada salatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya. Yahudi Nasrani yang benar itu ada zakatnya, ada hajinya, ada puasa, ada salatnya. Ya sekarang aja nggak ada Yahudi Nasrani, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji. Karena mereka tidak lagi mengikuti ajaran para nabi mereka. Mereka mengklaim umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Musa, insya Allah ajaran Nabi Musa itu seperti ajaran Nabi Ibrahim. Dari segi ibadahnya, sama seperti dari segi tauhidnya, akidahnya, itu seperti akidahnya Nabi Ibrahim. Kalau mereka benar mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka ajaran Nabi Isa itu insya Allah sama ajarannya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran nanti banyak sekali ya. Anittabi' qul uhiya ilai, apa namanya? Ayat Allah di antaranya adalah Anittabi' millata Ibrahim hanifa wattaba'u millata Ibrahim hanifa. Kalimat senada ini banyak dalam Al-Quran. Ikutilah olehmu ajaran Ibrahim yang hanif. Ikutilah oleh kalian ajaran agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang bersih, yang mentauhidkan Allah, yang tidak cenderung kepada syirik. Itu makna hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu kata Allah, dia tidak termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Al-ikhwah. Nah, di situ kata kuncinya. Jadi apa yang diikuti dari Ibrahim ini, ya semua yang Allah syariatkan pada diri beliau. Mulai dari akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengenal rukun Islam. Jadi rukun Islam itu sejak dari Nabi Ibrahim sampai kepada nabi-nabi berikutnya, penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada bedanya, sama. Jadi ada dua kalimat syahadatnya. Tentu syahadatnya beda-beda. Ya, kalau yang syahadatullah sama. Syahadatul Rasul itu beda-beda, nama Rasul masing-masing lah disebutkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau begitu kita. Kalau umat Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Kan begitu harusnya. Kalau umat Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kan begitu. Jadi disitunya aja beda. Kemudian rukun yang kedua, salat.
Mereka salat. Rukun yang ketiga, zakat. Mereka bayar zakat. Nabi Ibrahim bayar zakat. Nabi Ismail bayar zakat. Ada dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Nabi Ishak bayar zakat. Nabi Ya'qub bayar zakat. Nabi Yusuf bayar zakat. Nabi Musa bayar zakat. Al-ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimani. Dalam syariat mereka juga ada haji. Jadi mereka juga menaikkan ibadah haji. Kenapa? Karena ajaran Nabi Ibrahim itu ada hajinya, ada puasanya, dan mereka juga berpuasa. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah. Baik. Nah, selain itu yang diikuti dari diri Nabi Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim itu adalah terkait dengan akhlak. Salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah kekuatan tawakal 'ala Allah. Kekuatan tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah memuji di dalam Al-Quran. Satu di antaranya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 124 misalnya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah kata Allah ketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa ujian yang sangat berat dan serius, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ujian itu bentuknya perintah dan larangan. Ujian yang diberikan oleh Allah itu bentuknya adalah perintah dan larangan. Kata Allah, fa'atammahun. Dan Nabi Ibrahim menunaikan semua ujian itu dengan baik. Masya Allah. Ini pujian dari Allah. Nabi Ibrahim menunaikan segala ujian yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Fa'atammahun. Kemudian kata Allah, Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, kata Allah, aku akan menjadikan engkau sebagai panutan, ikutan, pemimpin bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim. Aku akan menjadikan engkau sebagai panutan, ikutan, uswah, pemimpin, contoh bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan juga anak cucuku sebagai pemimpin, panutan. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku ya Allah, jadikan juga anak cucuku sebagai panutan, pemimpin, qudwah. Kata Allah, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya anak cucumu yang zalim tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Tapi doa Nabi Ibrahim alaihi salam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar kan, anak cucu beliau Ismail, ada Ishaq, ada Ya'qub, ada Yusuf, semua nabi yang di bawah Nabi Ibrahim itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Nah, ini yang menjadi uswah, qudwah bagi manusia di muka bumi ini. Puncaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah, ikhwan fiddin. Di antara akhlak dan budi pekerti yang begitu mulia lahir dari diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah tawakkal 'ala Allah.
Ini akan kita bahas ya ikhwan ya. Tawakkal 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum kita memberi contoh kepada Nabi Ibrahim, kita ini dulu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خصاما تغدو خماصا وتروح بطانا. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, maka sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Yang burung ini, kata Nabi, pada pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, tapi kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang. Ayo ikhwan, bukan muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kalau kita teliti ya kata-kata Nabi ini mengingatkan kita, bahkan kalau kita hubungkan dengan sikap tawakal yang ada pada diri kita, seakan-akan perkataan Nabi ini menyindir kita. Jadi tawakal kita itu disindir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah bahwa tawakal umatmu itu banyak yang enggak benar, gitu maksudnya. Mereka bertawakal tapi tawakalnya tidak sungguh-sungguh. Kan ini kalimat Nabi. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal. Nah, itu kan berarti kan seakan dia dikasih tahu oleh Allah, umatmu tuh tawakalnya enggak benar, gitu maksudnya. Makanya Nabi kan membuat perannya, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada seekor burung. Ayo ikhwah, para ulama menjelaskan seekor burung itu ikhtiarnya termasuk yang paling ringan. Dia cuma terbang doang, hinggap dia. Tantangannya burung itu termasuk paling ringan tantangannya. Karena siapa yang menguasai udara, dia termasuk yang paling aman. Iya enggak? Jadi dibandingkan dengan hewan-hewan yang melata di darat, maka burung itu termasuk hewan yang paling ringan tantangan hidupnya. Karena hampir, ya paling pemangsanya yang kan nggak banyak kalau di darat, di udara ini. Justru nanti yang di atas justru yang banyak memangsa yang di bawah. Terbang mana, lihat paling gampang, lihat tuh, terus hinggap teman. Habis itu dapat makanan, kenyang perutnya, kemudian dia bawa makanan ini untuk anak-anaknya pulang. Apa maksudnya? Ikhtiar yang paling ringan dilakukan oleh salah satu hamba Allah, oleh makhluk Allah adalah burung. Tapi karena tawakalnya sempurna kepada Allah, ini maksud Nabi. Karena tawakalnya sempurna kepada Allah, maka Allah beri rezeki dengan rezeki yang cukup. Ayo ikhwah. Ayat yang lain misalnya,
Ini untuk mengingatkan kita saja bahwa kita ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak banyak, kalaupun ada itu tidak banyak yang mampu bersungguh-sungguh dan sempurna di dalam melakukan sesuatu. Tak banyak. Apalagi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Ketika Allah berfirman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Antum merasa tersindir enggak oleh ayat ini? Harusnya merasa tersindir. Itu ada kalimat tersirat di sana itu. Apa itu? Kalian sudah bertobat, tapi tobat kalian ini enggak benar, gitu maksudnya. Itu maksudnya. Sama dengan tawakalnya, kalian sudah bertawakal, tapi tawakal kalian itu nggak benar, gitu maksudnya. Belum sempurna tawakalnya. Makanya Allah katakan, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Jadi alhamdulillah kita ini udah bertobat mungkin ya. Tapi tobat kita belum sempurna. Bahkan sangat jauh dari kesempurnaan. Yang ada tobat kita ini adalah tobat terkesan seperti main-main. Tobat itu terkesan seperti main-main dan seperti mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakan dari kita. Kita tidak menafikan ada orang yang bertobat dengan sesungguh-sungguhnya bertobat. Ada. Tapi tak banyak jumlahnya. Sedikit sekali. Orang yang benar-benar bertobat, tidak kembali lagi dengan dosa dan maksiat lakukan, itu hanya secuil segelintir dari kita. Selebihnya kita bertobat ini bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu orang bertobat dari kita ini. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, ayol ikhwah. Ini penting ya untuk jadi bahan renungan. Maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Masya Allah. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang menceburkan diri, siapa yang melakukan yang syubhat ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, wa man waqa'a fi syubhat, itu maknanya kata beliau, ini orang suka mendekat kepada syubhat. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mengandung syubhat, harta-harta yang mengandung syubhat, hasil dari pekerjaan yang mengandung syubhat, dia sebenarnya ngerti itu syubhat ini, tapi dia tetap melakukan itu. Apa katanya? Waqa'a fil haram. Besar kemungkinan orang ini akan terjerumus kepada yang haram. Apa maksudnya Nabi? Maksudnya yang syubhat pun harus dijauhi. Yang syubhat harus dijauhi juga. Itu maksudnya. Ayol ikhwah. Jadi bukan yang haram saja. Wara, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wara itu wajib ada. Ini sifat dan sikap yang wajib ada pada setiap mukmin. Wara, apa itu wara? Menjauhi yang haram, berikut yang syubhat. Menjauhi yang haram, berikut yang syubhat. Ini bukan masalah harta saja, bukan. Yang lain-lain juga. Pokoknya segala yang diharamkan oleh Allah itu wajib dijauhi. Itu sikap wara namanya. Wara. Menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah. Nah, ketika dihadapkan yang tadi, sebagaimana kita ceritakan tadi itu, gimana sikapnya? Apa tetap bertahan di sana atau meninggalkan pekerjaan itu? Tetap ikuti atasan? Atau dia berhenti dari pekerjaannya? Dia harus berhenti dari pekerjaannya itu. Tapi kalau saya berhenti dari pekerjaan, saya sudah menekuni pekerjaan ini puluhan tahun, hanya ada karena kasus begini saja saya harus berhenti. Subhanallah, maha suci Allah. Ikhwan, mau antum kerja di situ udah puluhan tahun, belasan tahun, sudah sekian, mungkin mendekati 50 tahun kerjanya,
Tapi karena antum dihadapkan dengan persoalan yang haram, apa antum mau bertahan di situ? Ini prinsip seorang mukmin tadi gimana? Wara. Kita harus menjauhi perkara yang haram. Pilihannya adalah berhenti dari sana. Tapi nanti bagaimana dengan rezeki? Nah, di sini yang dihadapkan dengan apa? Sikap tawakal. Antum tawakal nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan. Jujur ya. Kenapa kita ini kadang-kadang susah hidup kita? Ya mungkin kalau antum alhamdulillah mungkin ya. Tapi kan sebagian manusia banyak yang mengeluh dengan rezekinya misalnya. Itu sebenarnya apa yang kurang dari diri orang ini? Selain dari sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sebenarnya tawakalnya kepada Allah sangat lemah. Itu aja sebenarnya. Tawakalnya kepada Allah itu sangat lemah. Penyandaran dirinya dan penyandaran hatinya kepada Allah itu tidak utuh, tidak sempurna, setengah-setengah. Kadang-kadang orang seperti ini dia lebih percaya kepada si fulan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya. Dia lebih takut dengan kalau si fulan marah daripada Allah marah. Kalau fulan marah nanti pengaruh ke rezekinya. Tapi kalau Allah yang marah, dia kira rezekinya nggak apa-apa gitu maksudnya. Dia lebih takut kepada atasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan dia lebih menggantungkan dirinya kepada atasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya kepada atasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah. Kan ini inti dari tawakal tadi. Kita percaya kepada siapa? Kepada siapa urusan kita serahkan. Ikhwan. Kepada siapa kita percayakan semua urusan kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah rezeki. Dan kita meyakini dalam keyakinan kita tentang hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi rezeki. Masa kita ragu? Atasan kita itu siapa yang ngasih rezeki? Atasannya lagi siapa yang ngasih rezeki? Atasannya lagi siapa yang ngasih rezeki? Bapak atasannya itu siapa yang ngasih rezeki? Emaknya siapa yang ngasih rezeki? Seluruh makhluk ini siapa yang ngasih rezeki? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya Allah yang menjaminnya. Nah, ini kan keyakinan apa nih? Rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir sebenarnya. Ya tapi nanti gaji saya. Nah, itu persoalan antum sebenarnya. Itulah yang merusak tawakal tuh di sini. Antum masih mengingat gaji juga. Udah jelas berhenti dari pekerjaan itu masih gaji juga yang diingat. Ya kalau antum berhenti pasti antum nggak punya gaji. Antum pindah kerja nantinya gajinya belum tentu sebanyak yang pertama. Itu pasti itu resiko tuh. Iya nggak? Antum ganti kerja belum tentu rezeki antum akan seperti itu. Itu belum tentu. Tetapi yang antum dapat sesudah itu walaupun tidak sebesar yang pertama, tetapi itulah yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang menurunkan rahmat Allah. Nah, mana yang dipilih? Banyak tapi terkutuk, dilaknat oleh Allah, tidak diberkahi oleh Allah dan tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah, hidup kita bahagia, tenang. Ya ikhwah. Inilah yang kita lihat ya dalam kehidupan nyata. Mungkin pada diri kita juga. Ayolah ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, orang yang bertakwa, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal itu hatinya apa? Selalu tenang, damai, bahagia. Tidak ada kegelisahan di hatinya. Mau dia punya gaji, nggak punya gaji. Mau gajinya gede atau gajinya kecil. Ya.
damai hatinya. Seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya sudah sampaikan berulang kali, para sahabat itu rata-rata hidupnya miskin dan terbatas. Tapi kebanyakan para sahabat itu tidak menampakkan kesusahannya. Bahkan mungkin hampir seluruh sahabat itu tidak menampakkan kesusahannya kepada orang, padahal mereka susah sebenarnya. Mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia. Itu buah dari tawakal itu sebenarnya. Hatinya selalu bahagia. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang tawakal benar, tawakalnya kepada Allah itu hatinya selalu ridha. Hatinya selalu ridha. Jadi ketika dia sudah bertawakal, menyerahkan segala urusannya, dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dia ridha. Ridha. Ini orang tawakal. Nanti kan kita kasih contoh Nabi Ibrahim. Saya belum nyebut Nabi Ibrahim nih. Nanti terakhir saya kasih contoh Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim sempurna tawakalnya kepada Allah. Sempurna, tidak ada cacat. Tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ana lupa ulama yang dari kalangan tabi'in. Ini dilihat nanti dari definisi tawakal itu sendiri. Tawakal ini akan melahirkan apa? Syaja'ah, keberanian, sikap pemberani. Jadi berani. Jadi orang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal akan melahirkan pribadi yang pemberani, bukan pribadi yang pengecut. Jadi setelah dia bertawakal, siap menanggung resiko apapun, siap menghadapi apapun yang terjadi sesudah itu. Dan tidak pernah ada penyesalan dengan keputusan yang sudah diambil sebagai seorang mukmin. Berhenti, ya berhenti. Sekalipun kesusahan itu sudah terbayang-bayang olehnya itu. Kesusahan sesudah dia berhenti dari pekerjaan itu sudah kebayang-bayang itu. Antum misalnya, wala'iyadzubillah ya, antum dipecat dari pekerjaan, dipecat dari pegawai misalnya. Anda mau tanya, mungkin panas dingin badan antum kali ya, dipecat. Mas, per hari ini kamu jangan masuk ya. Mulai besok kamu gak usah masuk lagi. Kenapa? Kamu melakukan ini misalnya. Mungkin ada kesalahan, nggak mungkin orang dipecat nggak ada kesalahan ya. Ya mungkin, atau mungkin nggak ada kesalahan sebenarnya, tapi dalam pandangan atasan tidak cocok dengan hawa nafsunya dia, ya kan? Kita dianggap salah gitu. Sudah kamu dah. Kalau antum, ya jangan antum nih, siapa gitu ya, dipecat ya. Panas dingin nggak badannya? Itu panas dingin badan kita dibuatnya. Rasanya mau demam, rasanya kepala pusing segala. Iya itu. Tapi itu kan efek itu sebenarnya. Ujian buat diri kita. Namun yang tawakal di dalam hati seorang mukmin, inilah yang menyelamatkan. Itu reaksi sesaat saja seperti itu tidak ada masalah sebenarnya. Biasanya juga tidak akan mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi disebutkan oleh para ulama, orang yang tawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal akan melahirkan pribadi yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan. Ini Anda enggak sembarang ucap ya kalimat ini. Ini Anda ambilkan dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang tawakal ini. Dia akan selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertawakal. Dengan tawakal itu dia selalu berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Al-ikhwah, khanfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya. Dalam satu hadis ya,
seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini kepada beliau, kepada Arab Badui ini. Dan ketika itu Nabi bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahi illa a'taka Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan mengganti, melainkan Allah akan memberikan kepada engkau lebih baik daripada apa yang sudah engkau tinggalkan. Di redaksi yang hampir sama, innaka lan tada'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jal akan mengganti apa yang sudah engkau tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Nah, di sini landasan husnudzon itu. Maka seorang mukmin ketika dia meninggalkan sesuatu, apalagi sesuatu itu sesuatu yang haram, pasti itu tentunya karena Allah. Harusnya karena Allah, karena takut kepada Allah, karena Allah yang melarangnya untuk mendekati yang haram itu, karena Allah yang menyuruhnya untuk menjaga iffah dirinya. Akhirnya ditinggalkan. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah itu. Dia nggak takut. Maka hatinya dipenuhi dengan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang sudah dia tinggalkan. Ya, ikhwan. Dan ini benar-benar didapat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang sebenarnya? Ridha, syaja'ah, sikap pemberani, kemudian hati yang selalu tenang, damai dan bahagia, kemudian husnudzon, minimal 4 perkara ini. Ini merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama, akan lahir dalam hati orang yang benar-benar bertawakal. Dan ini ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah, kita ambil contoh misalnya. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya mendakwahkan tauhid kepada raja yang sangat zalim pada saat itu. Kepada raja yang sangat, Raja Namrud, ya, Namrud. Kemudian puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Ini tindakan-tindakan yang luar biasa gitu, yang diambil oleh Nabi Ibrahim, tindakan yang sangat berani untuk ukuran seseorang yang tidak ada pembelanya pada saat itu. Misalnya dari kalangan manusia, siapa yang membela Nabi Ibrahim? Nggak ada. Termasuk ayahnya yang menjadi objek dakwah baginya, ya, pada saat itu tidak ada membela beliau. Dan puncaknya beliau dilempar ke dalam api. Tapi ingin kita lihat di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam begitu kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dilakukan. Jadi orang yang tawakal itu selalu diawali dengan ikhtiar yang benar, selalu didahului dengan menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Selalu itu. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Tawakal tidak menafikan ikhtiar. Jadi ikhtiar tetap dilakukan. Perintah dan larangan itu tetap dijalankan. Baru kemudian tawakal 'ala Allah. Ini beda dengan tawakal orang-orang jahil, ya, orang-orang bodoh. Ya. Saya tawakal aja kepada Allah.
tapi dia tidak berusaha. Ini tawakal orang bodoh namanya. Bagaimana mau dapat rezeki? Dia saja nggak keluar dari rumahnya. Artinya dia tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Tiba-tiba dia tawakal. Saya tawakal aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki kepada saya. Itu tawakal orang bodoh namanya. Nggak ada tawakal yang seperti itu. Suatu ketika ada seorang yang datang dari Yaman ke Madinah. Ya Rasulullah, saya bawa onta. Ini onta mau saya tambat, mau saya ikat. Kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya lepas saja, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, i'qilha wa tawakkal. Kata Nabi, ikat dulu ontamu itu, baru kemudian engkau bertawakal. Jadi apa maksudnya di situ? Nggak ada tawakal tanpa ikhtiar. Seharusnya tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Dan ikhtiar yang dilakukan itu adalah ikhtiar yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya nanti orang-orang yang melakukan ikhtiar tidak halal, seperti orang-orang mencari rezeki yang nggak halal itu pasti nggak ada tawakal di sana. Di mana tawakalnya? Orang dia sudah melakukan pelanggaran, mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, pasti tidak ada tawakal kepada Allah di sana. Karena sejatinya tawakal itu adalah buah dari ketaatan kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah menjalankan perintah Allah ini sebagai ujian bagi diri beliau. Dan beliau sudah bisa membayangkan bagaimana nasib beliau nanti di hadapan raja yang zalim ini. Sudah dibayangkan oleh beliau. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akidah yang begitu kokoh, yang begitu kuat, ya, besar di dalam hati beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Akhirnya muncul syaja'ah, jiwa berani dalam diri beliau. Keberanian itu muncul. Jadi tawakal ini itu seiring sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan itu. Ketika beliau dibakar, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai penyelamat bagi kami. Ya betul, Allah selamatkan Nabi Ibrahim karena Allah lebih kuat daripada Namrud. Allah lebih hebat daripada api. Dan Allah yang memerintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam surah Al-Anbiya itu Allah sebutkan, wahai api, kata Allah, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Maka disebutkan oleh para ulama, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang itu dalam keadaan menggigil kedinginan. Al-ikhwah, ini hasil dari tawakal ala Allah. Hasil dari tawakal yang sempurna kepada Allah, penyandaran diri, penyerahan hati dan jiwa kepada Allah secara sempurna. Apa yang terjadi? Adakah Nabi Ibrahim cedera? Adakah mudarat yang menimpa diri beliau? Enggak ada, ikhwan. Tidak ada. Enggak ada mudarat yang menimpa diri beliau. Ini buah dari tawakal. Kemudian juga ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk ngantar, kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemana? Ke Bakkah. Ini kan cerita yang berulang-ulang, tapi kita melihat dari sisi tawakalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau suruh aku mengantarkan anak dan istriku ke Mekah? Sedangkan di sana
Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan. Itu padang tandus, batu cadas, padang pasir. Kemanapun melihat itu paling bukit-bukit batu, padang pasir. Nggak ada tumbuhan di sana, tidak ada kehidupan. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan. Nah, ini yang Anda sampaikan tadi itu. Ini prinsip sebagai seorang mukmin itu. Kita harus mengikuti Nabi Ibrahim sebagaimana kita telah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalimat yang keluar dari mulut orang-orang mukmin itu ketika dia diperintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, maka kalimat yang keluar dari mulut mereka adalah sami'na wa ata'na. Maka Nabi Ibrahim menampakkan kesalehan beliau, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nggak pernah nanya kepada Nabi. Harusnya beragama itu modelnya begitu. Jangan nanya. Jadi kalau Allah perintah, lakukan saja. Kalau Nabi perintah, lakukan saja. Kalau Allah larang, tinggalkan. Kalau Nabi larang, tinggalkan. Itu prinsip beragama sebenarnya. Karena tidak ada satupun perintah Allah, melainkan itu pasti kebaikan. Dan tidak ada satu larangan Allah, melainkan itu mengandung keburukan. Pasti itu. Ya sudah, tugas kita apa? Tugas kita melaksanakan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu beliau bertawakal. Benar-benar diantar tuh istri sama anaknya yang masih bayi, Ismail yang masih bayi, membutuhkan ASI, membutuhkan gizi, membutuhkan makanan, minuman yang cukup. Bekal seadanya, diantarlah Ismail dan Hajar ini di Bakkah, dulu Bakkah namanya. Habis itu ditinggal. Jadi memang ceritanya nggak masuk akal gitu. Jadi diukur secara logika itu nggak masuk logika. Kok bisa ya? Tapi kita bicara dalam konteks apa nih? Dalam konteks tawakal. Betapa sempurnanya tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di sana. Saya mau tanya, apa terjadi mudarat sesudah itu terhadap Hajar dan Ismail? Tidak ada mudarat, ikhwan. Tidak terjadi mudarat. Kenapa? Karena Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dengan sayapnya, dia memukulkan sayapnya, sehingga muncullah air. Itu yang disebut dengan sumur Zam-Zam nantinya. Ikhwan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumur Zam-Zam itu juga, berdatanganlah burung ke sana. Burung-burung, karena melihat di sana ada air, maka burung-burung. Biasanya kalau di padang tandus begitu, kalau burung banyak, itu para pedagang itu pasti melihat kemana arah burung juga gitu. Jadi mereka melihat tanda, oh banyak burung, pasti ada air di sana, maka mereka datang ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang meminta izin kepada Hajar, ibunya Ismail, minta air tersebut, dikasih air. Nah, karena di sini ada sumber kehidupan, air itu nggak putus-putus gitu, nggak habis-habis airnya gitu. Subhanallah. Wa Masya Allah, itu luar biasa. Satu-satunya sumur yang diberkahi di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah putus keberkahannya, sumur Zam-Zam. Itu sudah berapa ribu tahun yang lampau. Airnya nggak pernah kurang, nggak pernah habis. Akhirnya sebagian dari mereka minta izin membuat rumah di sana. Akhirnya sudah banyak orang jadinya. Yang tadinya nggak ada manusia di sana, orang sudah mulai suku ini, yang dari Yaman juga ke sana. Karena nanti istrinya Ismail sendiri kan itu berasal dari suku, salah satu suku dari Yaman. Anda lupa sama sukunya apa nanti itu yang disebutkan. Wa ikhwan, alhamdulillah. Kemudian 13 tahun berikutnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ngapain? Menyembelih Ismail.
Allahu Akbar. Allah suruh menyembelih. Itu dijalankan atau tidak oleh Ibrahim? Dijalankan oleh ikhwan. Nabi Ibrahim jalankan itu. Suruh sembelih, sembelih Ismail, disembelih. Ketika akan menyembelih gitu, kemudian Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Qad saddaqata ar-ru'ya. Ya Ibrahim, qad saddaqata ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kata Allah, sungguh engkau benar-benar telah menjalankan mimpi yang aku berikan kepada engkau. Engkau benar-benar telah menjalankan perintah yang aku berikan kepada engkau. Kemudian kata Allah, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti penyembelihan Ismail itu dengan penyembelihan seekor kibash. Penyembelihan yang besar. Abdullah bin Abbas menyebutkan kibash, dalam satu riwayat disebut itu didatangkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor kibas yang bertanduk, badannya gemuk, kemudian warnanya putih. Warnanya putih. Bertanduk, gemuk. Ayo ikhwah, ada yang ingin sampaikan saja. Terjadi mudarat sesudah itu? Enggak ada mudarat sama sekali. Inilah buah dari tawakal yang sesungguhnya lahir dari hati seseorang. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Sepertinya kita kalau ingin bertawakal seperti Nabi Ibrahim 100% itu enggak bisa. Bahkan sepertinya dijamin juga itu. Seperti Nabi Ibrahim enggak akan mungkin bisa. Seperti Nabi Ibrahim enggak bisa. Tapi mungkin kita mencontoh semampu kita, insya Allah bisa. Mencontoh tawakalnya Nabi Ibrahim semampu kita, insya Allah bisa. Nah ini yang harus kita usahakan, ikhwan. Seberapa persen kuatnya kita, itu sangat bergantung kepada akidah, tauhid kita. Tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah dalam hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan tauhid asma wa sifat. Sangat bergantung. Seberapa kuat tawakal kita kepada Allah itu sangat bergantung seberapa kuatnya akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid kita, semakin baik tawakal kita kepada Allah. Sebaliknya, semakin lemah tauhid kita, maka lemah pula tawakal kita kepada Allah. Oleh karena itu, banyak dari kita yang sudah bertawakal tapi buahnya mengecewakan. Membuat kita sedih kadang-kadang, membuat kita ragu-ragu, membuat kita suudzon kepada Allah, membuat kita menjadi takut. Lawan dari buah buah tawakal yang kita sebutkan tadi itu. Berapa banyaknya dari kita ini yang katanya sudah tawakal, tapi masih kecewa juga. Enggak? Udah tawakal tapi kecewa. Tawakal tapi dirundung ketakutan. Tawakal tapi sedih berkepanjangan. Tawakal apa namanya itu? Ya? Ini namanya tawakalnya rusak itu. Tawakalnya rusak. Tidak sempurna tawakalnya. Kalau benar tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengalami kesedihan, kita tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kekecewaan, dan kita tidak akan mengalami keraguan-raguan. Al-ikhwah, insyaallah Allahu a'lam bissawab. Ini pelajaran pagi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Tapi ikhwan, kalau ada yang perlu kita diskusikan dari materi ini, silakan. Jadi memang konsentrasi, kalau Anda perhatikan ya, agak konsentrasi antum agak kurang kalau Anda perhatikan. Mungkin karena suara ini kali ya, suara mesin ini. Perasaan Anda dulu nggak ada, Ustaz ya? Oh, awal-awal dulu ada nggak nih? Ada juga ya, tapi nggak sekeras ini ya perasaannya. Ya nggak? Perasaannya dulu, perasaannya nggak sekeras ini nih. Ini keras banget suara mesin. Jadi memang
harusnya belajar ini tenang harusnya. Nggak boleh ada suara-suara, itu nggak boleh. Jangankan suara seberisik ini nih. Antum ngomong aja bisik-bisik gitu. Itu ganggu. Antum ngomong sebelah bisik-bisik ini, itu ganggu. Suara begini nih, Anda memaklumi antum nggak konsentrasi juga sebenarnya. Harusnya tenang begini nih, ya. Supaya antum bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Ini Anda udah teriak-teriak juga antum kayaknya nggak konsentrasi juga kalau Anda perhatikan. Karena harus ngelawan bunyi mesin ya. Ya. Qadarullah ya. Tapi perasaan Anda dulu ya. Perasaan nggak ada suara mesin ini ya. Perasaan Anda dulu nggak ada suara mesin ini. Iya, kalau bisa ini kan bisa ngasih tahu gitu ya. Karena jujur anak pribadi juga ya merasa nggak konsentrasi juga menyampaikan ini deh. Karena menyampaikan ilmu itu harus tenang gitu, harus apa? Harus tenang gitu. Makanya kalau antum pernah hadir di majelis Ustaz Yazid ya. Yazid itu marah sekali itu dengan orang yang nggak konsentrasi gitu maksudnya. Dan ada suara-suara apa itu, marahnya bukan main itu. Serius banget lo bisa keluar kamu dari sini. Karena nggak bisa diganggu, menjelaskan ilmu itu nggak bisa diganggu, itu butuh ketenangan sebenarnya. Dan antum yang mendengarkan ilmu itu butuh tenang juga, makanya nggak ada yang ngobrol itu nggak boleh. Lagi nuntut ilmu ngobrol-ngobrol. Makanya harus nyatat ya. Catat. Apa yang disampaikan itu catat. Gitu. Dan begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, diikuti oleh para ulama sesudahnya. Gitu. Disebutkan di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ribuan yang hadir. Sehingga kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas yang tek gitu misalnya, ada sesuatu yang kecil yang jatuh teknya atau pasir apa itu kedengaran bunyinya saking heningnya. Jadi yang terdengar itu suaranya suara beliau saja gitu. Masya Allah ya. Dari ikhwah, memang menuntut ilmu itu butuh suasana yang tenang ya, sehingga yang menjelaskan juga, yang mendengarkan juga, itu dua-duanya merasa nikmat gitu, merasakan kenikmatan. Ya Allah a'lam bissawab. Ini pelajaran kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sikap dan sifat ya, tawakal ini dalam diri kita. Tentunya tawakal yang sesungguh-sungguhnya. Allah Ta'ala berfirman sebagai penutup bahasan ini dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Ikhwan, ini benar-benar akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi, haqqa tawakkulih, haqqa tawakkuli, tawakal yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Tapi kalau tawakal setengah-setengah, kita akan kecewa. Kalau masih ada penyandaran diri kepada selain Allah, kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan takut, kita akan cemas,
kita akan menyesal, dan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Ikhwan, oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh memaksimalkan sifat-sifat mulia yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita. Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.